Hai Smart Learner, kembali lagi bersama saya Yori Pusparani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pesan visual. Jadi maksudnya pesan visual itu apa sih? Terus kira-kira kita sebagai desainer itu untuk apa sih pesan visual itu ya? Jadi pesan visual itu kita sebagai desainer kita harus tahu kita harus tahu cara membujuk orang atau membujuk khalayak atau membujuk target kita itu agar mengerti, agar mengikuti apa yang akan kita sampaikan sebagai informasi di dalamnya ya. Jadi kayak misalnya saya sebagai desainer mau bikin campaign, isinya oke, ayo gitu. Nah itu saya nggak perlu membuat, atau misalnya kayak di situ ada di desain saya bikin itu nggak perlu saya tulisan ada di note ayo gitu. Ini adalah kalimat ajakan bla 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 gitu. Nggak seperti itu. Jadi dengan visual kita dapat menciptakan bujukan itu dalam bentuk visual gitu. Jadi kita sebagai desainer kita harus bisa berupaya untuk menarik perhatian orang-orang atau halayak sebagai target market kita untuk dapat menyampaikan informasi atau komunikasi secara visual atau menggunakan bahasa visual seperti itu, oke? Nah, pesan visual ini mungkin sedikit mengarah ke brainwash ya. Jadi misalnya nih, kita pernah mendengar suatu brand, ketika cuma saya menyebutkan huruf apa, atau ketika saya hanya menyebutkan satu simbol atau logo, terus dan yang ada di pikiran kita adalah, misalnya kita boleh nyebut merek ya, misal saya bilang huruf M. Nah, itu dari berbagai survei yang saya lakukan, itu kebanyakan mereka berpikiran tentang McD. Ya itu kan ke brainwash ya, padahal M di luar sana masih banyak lagi selain McD gitu ya. Jadi itu berarti dia berhasil menyampaikan informasi atau berhasil mengkomunikasikan atau memperkenalkan produknya kepada halayak ya. Jadi itu mempunyai brandnya itu mempunyai kenangan visual di dalam benak masyarakat atau halayak ya. Jadi kita sebagai desainer harus tahu bagaimana membuat pesan visual agar agar menjadi kenangan visual di dalam benak seseorang ya. Jadi kita nggak perlu woro-woro kemana-kemana, jadi hanya sekedar dengan pesan visual yang oke, yang enak dilihat dan informasinya nyampe, itu akan membuat kenangan visual sendiri di benak benak halayak seperti itu ya. Nah, pesan visual ini sendiri dikategorikan menjadi 3 tipe. Ada yang pesan visual mental, pesan visual direct, ada yang pesan visual mediated ya. Jadi maksudnya di sini kalau pesan visual mental itu contohnya biasanya ada dalam imajinasi kita atau dalam hayalan kita. Nah, di sini biasanya nih dari survei lagi yang saya lakukan ke beberapa mahasiswa, itu saya dengan mengatakan hanya sapu lidi, terus hampir rata-rata mengatakan nenek sihir terbang. Itu kan dalam hayalan ya. Padahal sebenarnya kan sapu lidi itu ya udah sebagai alat pembersih rumah atau pembersih sesuatu yang kotor gitu ya. Tapi dalam hayalan kita, pesan visual mental kita itu mengatakan, oke, nih sapu bisa terbang. Oke, nih sapu ternyata Harry Potter. Oh, sapu ini nenek sihir. Oh, sapu ini bisa melakukan hal-hal, atau misalnya kayak kita pernah menonton film animasi ya, kartun yang mungkin isinya tentang imajinasi. Jadi itu pesan visual yang sekarang secara tidak langsung kita kayak menerima kalau sapu itu bisa terbang gitu. Padahal itu kan hanya ada dalam imajinasi kita seperti itu. Nah, kalau yang melalui media itu yang direct, yang langsung, itu biasanya ketika kita melihat sesuatu, misalnya kita melihat botol. Ya udah, kita mungkin kenangan visual kita melihat botol itu adalah buat minum. Ya, itu kan secara langsung. Padahal sebenarnya botol sekarang ada banyak, ada buat botol kecap, ada botol minyak, ada botol segala macam ya. Cuman kan secara langsung kita tanpa ada intervensi dari pihak manapun itu itu kita bisa membuat kenangan visual itu ya botol itu buat minum gitu. Jadi tergantung nanti kita dapatnya apa. Tapi kalau misalnya yang ketiga pesan visual mediated itu tergantung media. Biasanya di media cetak atau media elektronik, itu tergantung ya. Misalnya kayak media elektronik, iklan ya misalnya. Mungkin kita pernah mendengar iklan yang berulang-ulang. Contohnya di sini saya sebutkan merek ya, Mastin ya. Kita sebutkan Mastin, terus kita tahu itu ternyata dari kulit manggis. Dan semua orang hampir mengetahui
ada ekstraknya gitu. Itu kan pesan visual yang melalui media ya. Jadi yang kayak itu media elektronik dan bahkan ada di media cetak juga gitu. Sehingga akhirnya ketika kita melihat ketika kita melihat manggis, itu kulit manggisnya ada ekstraknya seperti itu. Oke. Nah, lalu gimana sih langkah-langkahnya untuk membuat pesan visual yang baik? Nah, sekali lagi di sini saya tekankan, ini langkah-langkah ini bukan berarti mutlak harus diikutin ya, tapi lebih ke basicnya ya. Jadi yang pertama itu biasanya menentukan konsep dasar. Nah, pada tahap ini yang terpenting adalah bagaimana kita bagaimana kita tahu ini produk untuk siapa dan khalaiknya siapa atau target marketnya siapa dan dibuat untuk apa gitu. Kita udah tahu nih konsep dasarnya ya. Kita udah mengenali dulu. Ibaratnya kalau kita ketemu seseorang, kita harus kenalan dulu. Kita harus tahu namanya. Setelah itu baru masuk ke tahap kedua, yaitu ide dan gagasan. Kita udah tahu nih tujuannya buat ini. Oke, saya ambil contoh majalah ya. Tadi kita mau bikin majalah. Majalahnya untuk siapa? Untuk anak-anak. Berarti targetnya adalah anak-anak. Yang kedua, tahap kedua, ide dan gagasan. Idenya seperti apa? Oh, kalau anak-anak harus yang colorful. Oh, harus yang playful. Yang misalnya ada yang lucu ya, atau yang penuh gambar-gambar karakter atau animasi yang lucu-lucu ya, yang menganggap yang mencerminkan itu buat anak-anak gitu. Nah, itu ide dan gagasannya. Nah, yang ketiga baru kita masuk ke proses pembuatan pesan visualnya. Nah, di sini baru nih ada kita sebagai desainer itu menggunakan bantuan software grafis ya. Mungkin ada yang menggunakan Adobe Illustrator, ada Photoshop atau segala macam gitu. Jadi ini di sini terdiri dari ilustrasi, terus ada gambar, ada logo mungkin, dan disinilah pokoknya olahan-olahan entah gambar, entah tipenya seperti apa, entah videonya seperti apa, audionya seperti apa, disinilah prosesnya. Nah, tahap terakhir adalah tentang produksi. Nah, setelah kita semua dari tadi tahapan pertama konsep dasar, ide dan gagasan, terus masuk ke pesan visualnya seperti apa, baru kita produksi. Jadi ibaratnya tadi memasak ya, udah dapat bahan-bahannya, udah tahu buat siapa, masakannya udah dapat bahan-bahannya, terus habis itu kita olah, akhirnya barulah produksi, barulah dimasak seperti itu. Nah, biasanya ada beberapa yang perusahaan, dan maka saya bilang tadi sekali lagi, ini bukan langkah-langkah mutlak ya. Jadi ini hanya sebagai basicnya aja. Bahkan ada di tengah-tengah untuk setelah masuk ke ide, bisa aja melakukan riset dulu ya. Atau di terakhir setelah produksi, di naik cetak atau naik tayang, terus mungkin dikasih waktu 1 bulan, di riset lagi, kira-kira berhasil nggak nih, seperti itu. Jadi sekali lagi nih bukan mutlak ya langkah-langkahnya. Jadi kira-kira seperti itu pesan visual, maksudnya gunanya untuk apa, terus langkah-langkahnya buat apa. Intinya pesan visual itu untuk membuat kenangan visual di dalam benak seseorang, seperti itu. Dan semoga kita sebagai desainer atau kalian sebagai calon desainer mengerti dulu. Jadi kita kalau mendesain jangan langsung masuk ke dapurnya. Kita harus pahami dulu. Karena kita sebagai problem solver ya. Jadi kita bukan bikin masalah, tapi kita malah mengatasi masalah seperti itu. Dan dengan mengatasi masalah dengan apa? Dengan menawarkan solusi. Solusinya secara apa? Secara visual seperti itu. Mungkin ini aja materi kali ini tentang pesan visual. Minggu depan kita akan lanjut tentang materi berikutnya. Saya Yori Pusparani, salam Smart Learner.